Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya, Kuda Udiana Nindya Permayun. Dalam hal ini kita akan membuka sebuah tutur situs Togog Pengapit Lawang. Dokumen ini adalah dokumen Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Saya akan mulai berbicara tentang sebuah kori ya. Kori di hadapan kita ini adalah sebuah kori yang sangat angker. Situs kori di Bali sangat beragam bentuknya dan kita akan menemukan berbagai jenis, berbagai tipe dan beragam bentuk sebuah kori. Kori ini adalah sebuah kori yang sangat angker, di mana membuka sebuah lawang itu memerlukan sebuah upakara atau sesaji. Terlihat dari bentuk pahatan dari kori ini adalah diapit oleh dua raksasa dengan posisi simetris ya, kiri dan kanan. Raksasa-raksasa ini divisualisasikan sebagai bentuk yang seram. Padahal visualisasi raksasa seram ini adalah penggambaran hidup ketika menghadapi kehidupan di Ibu Pertiwi ini. Kori agung atau kori itu bisa dikatakan sebagai sebuah visualisasi gerbang ya. Gerbang memasuki sebuah kedalaman sebuah areal suci. Tampak di depan ini adalah sesaji, kemudian ada dua patung pengapit lawang ya, dengan dibusanai kain warna hitam dan putih ya. Nah, kemudian raksasa yang mengapit ini adalah sebuah relief timbul ya, relief timbul yang digambarkan satunya adalah memegang gada, yang di sebelah kiri itu memegang dengan tangan kanan ya, di sebelah kanan saya itu memegang senjata gada di tangan kiri ya. Kemudian di atas lawang ini ada sebuah visual bome ya, menggambarkan sebuah cerita atau berkaitan dengan Bomantake yang ada di dalam Pertiwi. Visualisasi dari situs di hadapan kita ini merupakan situs peninggalan dari tetamiang leluhur. Jika kita sebagai orang seni, kita harus bangga melihat daya cipta yang diciptakan oleh leluhur dalam peninggalan situs kori di hadapan ini. Jika diperhatikan secara detail, pahatan-pahatan dan bentuk-bentuk serta pembagian pola penggarapannya memang sangat unik dan mesti harus kita pelajari dengan baik. Bapa maksud dari leluhur kita menampilkan sebuah ragam visualisasi raksasa di sebelah kiri dan kanan pintu masuk atau lawang atau pintu masuk sebuah kori agung ya. Kemudian apa maksudnya memvisualkan tersebut? Apakah sebuah gegelaran pengetahuan ataukah ada maksud-maksud lain yang mesti kita analisis, kita ungkap secara perlahan-lahan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan konten ini adalah untuk pendidikan dan edukasi seni, serta pembelajaran berkaitan dengan nilai-nilai dan tanda-tanda yang dituangkan oleh leluhur dalam sebuah visual, yaitu suatu kori. Kori ini bukanlah seperti penggambaran saat ini, itu adalah kori sebagai pintu masuk ruangan. Senyatanya memang terlihat sebagai pintu keluar masuk. Namun dari sisi spirit, bahwasanya bangunan di hadapan kita ini adalah namanya Pelinggih Kori Agung ya, atau bisa juga dikatakan sebagai Pelinggih Kori. Kenapa dibilang pelinggih?
Karena pada saat proses pembangunan itu perlu memerlukan hari baik, kemudian pemilihan bahan yang baik, termasuk mengukir dan membuat visual ini memiliki menentukan hari dan mengadakan sesaji. Nah, kemudian setelah selesai, bangunan ini ada pependem, ya, ada pedasar, ada sesuratan, sehingga ia dikatakan sebuah pelinggih. Jadi bisa disebut situs pelinggih Kori. Karena apa? Karena membuka pintu atau melewati sebuah kori ini tentu ada sesaji yang mesti disiapkan sesuai dengan dresta desanya masing-masing. Uniknya kori ini adalah lain daripada yang lain yang dapat kita temukan di Bali, karena total memunculkan visual raksasa berwajah seram. Ya, yang satu tergambarkan merah, yang satu tergambar hijau dengan kain poleng, ya. Kemudian satu bermakai payas lengkap, ya, baik itu gelang, kemudian badong dan sesimping, ya, kiri kanan lengkap, ya. Hal-hal seperti ini mestinya kita harus merenungkan apa maksud dari leluhur kita yang memahat ini. Apakah sesuatu tanda, apakah sesuatu pengetahuan, apakah sesuatu daya cipta yang diciptakan ini mengandung arti dan maksud. Nah, inilah yang mesti digali dalam konteks kekinian sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Itu adalah ilmu seni patung. Bahwasanya karya-karya leluhur kita yang dihasilkan dan bisa kita nikmati sampai saat ini mesti kita hargai dan mesti kita rawat dan jaga. Jangan dibongkar atau jangan diabaikan, karena maksud dan tujuan dari diwujudkannya daya cipta membuat sebuah pelinggih dan ada patung atau togok pengapit lawang adalah ada maksud-maksud spirit tertentu yang kita mesti pelajari dengan baik dan ungkap dalam budaya tutur. Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan ke depan bagi para seniman, para mahasiswa yang mempelajari bidang seni patung. Mari kita sama-sama menjaga dan merawat tetamiang leluhur untuk melestarikannya. Kami dari Yayasan Bakti Pertiwijati membidangi dan bergerak dalam bidang pelestarian dan pendokumentasian situs-situs tetamiang leluhur yang ada di Bali, termasuk dalam video ini kita menampilkan patung pengapit lawang. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan matur suksema.